Ya, salam semua. Selamat hari Senin ya. Kembali kita di Zoom Learning. Kali ini kita kembali bersama dengan Pastor Setio Nugroho ya. Kita sapa dulu Pastor Setio, bagaimana hari Seninnya gitu kan. Aktivitas pertama pada hari ini, pada minggu ini ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bro Agus dan teman-teman Semak Adonai. Kabar di hari Senin, I love Monday ya. Hari ini sangat luar biasa ya. Pertama, saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan Bro Agus di Zoom karena kita punya acara yang sangat menarik, sharing firman Tuhan dari serial kitab Kisah Para Rasul. Hari ini juga tadi siang saya bertemu dengan bersama dengan istri saya bertemu dengan event organizer yang sedang ditugasi menyelenggarakan pameran UMKM ya di sebuah wilayah di Kota Bogor, dan kita ikut di dalam pameran itu. Puji Tuhan. Dan juga hari ini ada pekerjaan lain yang juga bisa diselesaikan. Saya juga sudah menyelesaikan tugas untuk membuat video yang diminta oleh sinode gereja saya. Gitu. Begitu Bro Agus. Jadi ini hari yang baik sekali untuk kita semua. Ya, disimpan dulu ya Pastor ya, nanti karena ada pembahasan yang mengarah ke sana juga ya nanti ya Pastor ya. Tapi puji Tuhan dengan UMKM-nya ya dan produknya ya, yang sudah sampai ke negerinya Ibu Eni ya, dan sampai ke negeri Uncle Sam sana. Oke, itu sedikit ya pemirsa ya, sedikit cicat kita dengan Pastor Setio Nugroho. Tapi kita akan buka terlebih dahulu acara kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Sister Alik. Silakan Sister untuk membuka dalam doa. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena sekali lagi pada malam ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali bisa belajar di kelas Semak Adonai. Ya Bapak, biarlah kiranya ada penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu dalam kelas kami ini. Berkatilah Bro Agus yang akan menjadi moderator dan juga para operator yang bekerja di belakang layar untuk bisa memimpin dan melaksanakan tugasnya dengan baik selama kelas ini berlangsung sampai selesai. Dan berkatilah juga internet kami ya Tuhan, sehingga tidak ada kendala apapun yang menyebabkan pembelajaran kelas ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan juga berkati Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap perkataan dari Pastor Tio, sehingga Pastor Tio bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami semua hikmat yang daripada-Mu, sehingga firman yang kami terima dari Pastor Tio dapat kami pahami, kami mengerti, dan menjadi rema di dalam diri kami, sehingga dapat kami praktekkan ke dalam kehidupan kami dan juga mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling atas doanya ya. Sebelum kita ke materi yang akan disampaikan oleh pendeta kita ya, Pastor Setio, kita akan terlebih dahulu melihat profil singkat dari beliau. Silakan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi
Institut Kristen Borneo, Hipnoterapis PhD, Superman, Behavior Karakter DBC. Pengalaman Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SMP Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Jumlah sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, demikianlah profil singkat dari beliau ya. Ya, beliau sudah menempuh banyak karir pendidikannya ya, udah tidak perlu diragukan lagi ya kapasitas beliau. Dan kali ini masih di materinya adalah Kisah Para Rasul 14 ya, dengan temanya adalah serangan balik ya, counter attack ya. Kalau kita lihat di Google itu counter attack, serangan balik itu pasti ada hubungannya sama militer ya, dengan tank-tank dan yang sebagainya. Juga bisa digunakan untuk sepak bola ya, itu satu strategi yang cukup menarik itu ya, tentang strateginya timnas Italia itu ya, dengan Catenaccio-nya ya, atau serangan balik. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan materi kita Kisah Para Rasul? Kita akan langsung saja ke Pastor Setio. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Bro Agus dan teman-teman semuanya. Ya betul, topik kita adalah serangan balik. Ya, serangan balik. Kita dilandasi oleh kitab Kisah Para Rasul pasal 14. Kita hanya melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saja, ya, supaya kita bisa lebih ringkas atau lebih singkat ya. Tapi itu bisa mewakili lebih banyak ayat lagi. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya untuk membacakan. Biasanya Bro Agus yang saya minta untuk membaca, tapi biar saya sekarang. Untuk kesempatan nanti bisa Bro Agus kembali. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di Ikonium pun, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Nah, teman-teman sekalian, ketika Paulus dan Barnabas meninggalkan Antiokhia untuk melakukan perjalanan misionaris mereka yang pertama, mereka sejatinya sedang memulai sebuah sejarah yang baru dalam dunia misi, yaitu secara resmi Injil dibawa sampai ke ujung bumi. Sebelumnya, Injil hanya diberitakan dalam lingkup kepada orang-orang Yahudi saja. Memang ada jemaat-jemaat yang kemudian memberitakan Injil ke orang asing atau orang Yunani, tetapi itu dilakukan oleh kaum awam yang belum merupakan sebuah sikap yang resmi dari gereja Yerusalem. Dan sekarang
itu menjadi sebuah sikap resmi dari gereja Yerusalem untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Nah, tetapi di Kisah Para Rasul ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang serangan balik. Serangan balik. Kalau kita melayani Tuhan, kita mengabarkan Injil, kita membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, maka sejatinya kita sedang mengobrak-abrik kerajaan setan. Setiap kerajaan Allah yang didirikan di sebuah wilayah, dengan adanya jiwa-jiwa yang baru, dengan adanya gereja yang didirikan atau persekutuan yang didirikan, kita sedang menusuk jantung setan dengan salib Kristus. Setiap kali pujian dan penyembahan dinaikkan untuk Tuhan dan doa-doa dipanjatkan, kita sedang membakar tahta setan, membuat setan tidak hanya kebakaran jenggot, tetapi juga kebakaran tahta. Maka setan kemudian melakukan serangan balik. Nah, ini topik kita yang diajarkan di dalam pasal 14 ini. Sesuatu yang kita harus pelajari. Sebab kita menjadi sasaran dari iblis, sehingga kita sangat mungkin mengalami serangan balik dari iblis. Jadi tidak salah sebenarnya kalau ada orang yang berkata, kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis tidak senang loh. Ya, beberapa kali lah saya mendengar ucapan-ucapan yang seperti ini, yang kedengarannya itu bijak, ya, yang biasanya datang dari orang-orang yang sudah banyak makan asam garam. Karena banyak makan asam garam, maka mereka punya masalah dengan lambung, asam lambungnya terlalu tinggi, dan mereka juga punya masalah dengan tekanan darah tinggi karena kandungan garamnya terlalu banyak. Ya, begitulah kalau orang usianya sangat banyak, ya. Tidak sesehat seperti ketika masih muda. Nah, jadi ada orang-orang yang suka komentar seperti itu dengan nada yang bijak dan penuh hikmat, dia menasihati yang lebih muda. Kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis tidak senang loh. Tetapi yang salah jika kita pikir hanya itu saja kebenarannya. Nah, kalau hanya itu saja kebenarannya, itu ya salah. Begini, bukan tugas kita untuk menjaga perasaan iblis. So, iblis mau senang kek, mau tidak kek, itu bukan urusan kita. Kita tidak ditugasi oleh Tuhan untuk menjaga perasaannya iblis atau harus membuatnya senang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ini kebenarannya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan senang. Dan karena Tuhan senang, maka Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan ketika serangan balik itu datang menimpa kita. Nah, ini adalah merupakan jawaban mengapa kadang-kadang orang Kristen yang setia, orang Kristen yang baik, yang dekat dengan Tuhan, yang aktif melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang berkomitmen untuk Tuhan, harus mengalami banyak masalah di dalam hidupnya. Iblis sedang melakukan serangan balik. Seperti yang tadi saya bacakan, Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan misi pertama mereka di 3 kota, yaitu kota Ikonium, Listra, dan Derbe. Dan pada kesempatan ini, kita hanya menyoroti satu peristiwa saja di Ikonium. Ikonium adalah kota yang penduduknya menyembah berhala. Tetapi ada komunitas Yahudi yang tinggal di situ. Bahkan mereka sampai punya sinagog sendiri, tempat ibadah mereka sendiri. Jadi walaupun di negara asing, orang-orang Yahudi ini diterima dan mereka eksis tinggal di sana. Mereka juga punya pengaruh di sana. Nah, Paulus dan Barnabas memulai pekerjaan pemberitaan Injil di sinagog ini. Nah, kalau ini sebuah pelajaran tentang strategi misi, maka pelajarannya adalah kita harus mulai dengan kelompok masyarakat yang kita kenal. Tujuannya adalah
supaya lawan bicara kita itu tidak merasa asing dengan kita. Pendekatannya akan jauh lebih mudah, kita akan lebih diterima, dan itu sebagai pintu gerbangnya, pintu gerbang untuk kita memberitakan Injil, atau jembatan untuk kita memberitakan Injil. Nah, karena Paulus dan Barnabas mengajar di sinagog, maka tentu para pendengarnya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memiliki pengetahuan tertentu tentang Tuhan. Sehingga ketika Paulus dan Barnabas berbicara tentang Injil, mereka memulainya dengan topik yang sedikit banyak atau samar-samar sudah diketahui oleh orang Yahudi di sinagog itu, yaitu janji Tuhan tentang Mesias. Kalau ini sebuah pelajaran tentang strategi misi, maka topik pembicaraan di awal haruslah merupakan topik yang diminati lawan bicara kita. Sehingga orang-orang Yahudi ini dibuat asik dalam pertemuan itu. Dan ternyata strategi ini sukses. Hasilnya dikatakan di dalam ayat yang pertama, sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Puji Tuhan. Jadi, strategi misi Paulus dan Barnabas adalah membuat orang yang diajak berbicara merasa tidak asing. Ini penting, saya ulangi lagi. Strategi misi Paulus dan Barnabas adalah membuat orang yang diajak berbicara merasa tidak asing, dan mereka berbicara tentang topik yang asik. Kalau kita belajar ilmu komunikasi, khususnya strategi untuk mempengaruhi orang lain, untuk keperluan apapun, ya, untuk penginjilan, untuk misi, untuk selling, sekarang sebentar lagi negara kita akan ada pemilu, pemilihan calon legislatif dan kemudian pemilihan presiden, maka ilmu ini, ilmu untuk mempengaruhi orang atau massa itu sangat penting ya untuk mencari suara. Nah, dua strategi ini hebat, yaitu mulai dengan orang yang dikenal atau buat orang lain merasa tidak asing dengan kita. Nah, dalam ilmu komunikasi atau strategi untuk mempengaruhi orang, teknik ini biasanya diberi nama mirroring. Ya. Jadi, lawan bicara kita harus merasa bahwa diri dia ada di dalam diri kita, lawan bicaranya dia. Ya, itu sebabnya menggunakan teknik mirroring. Mirroring itu melakukan pencerminan. Ya, kita membuat semirip mungkin dengan orang yang kita ajak bicara, supaya orang itu merasa sedang menghadapi dirinya sendiri. Nah, ingatlah ini. Orang merasa paling percaya, orang merasa paling senang, dan orang merasa paling nyaman dengan siapa? Bukan dengan siapa-siapa. Dia akan merasa paling nyaman, dia akan merasa paling percaya, yaitu dengan dirinya sendiri. Dia nggak akan ragu dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan mencurigai dirinya sendiri. Dia nggak harus waspada bahwa dia akan ditipu oleh dirinya sendiri. Jadi, maka dalam ilmu mempengaruhi orang, itu dilakukan teknik yang namanya mirroring. Jadi biasanya hal-hal yang ditiru dari lawan bicara kita dianjurkan seperti itu adalah bahasa tubuhnya, cara berpakaiannya, kemudian intonasi nada suaranya, cepat pelannya orang itu berbicara. Ya, itu kita dianjurkan untuk meniru. Kita nggak boleh menampilkan diri sebagai seseorang yang sangat berbeda dengan orang yang kita ajak bicara, supaya kita diterima dan kita bisa mempengaruhi dia. Nah, lalu setelah itu topik awal pembicaraannya adalah harus topik yang mereka asik,
sehingga mereka akan hanyut di dalam pembicaraan-pembicaraan awal agar pelan-pelan Injil dapat dimasukkan. Kalau untuk seorang misionaris atau seorang penginjil, kalau untuk orang yang melakukan selling, maka dia pelan-pelan dibawa kepada produk yang sedang ditawarkan oleh si sales itu. Nah, teman-teman, lalu di ayat 2 ada sebuah reaksi. Ya, ada sebuah reaksi. Saya mau katakan dulu yang tadi itu. Jadi itu yang dilakukan atau pelajaran yang kita bisa petik tentang strategi misi dari Paulus dan Barnabas. Ya. Mereka berbicara di sinagog kepada orang-orang Yahudi, sebab mereka juga orang Yahudi, sehingga orang Yahudi yang ada di Ikonium itu merasa tidak asing dengan mereka, sehingga mereka diterima. Ya, mereka diterima, dan kemudian mereka bicara tentang topik-topik yang asing. Nah, lalu di ayat yang kedua ada sebuah reaksi, dikatakan, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Jadi, ada sebuah reaksi yang negatif. Walaupun ada sambutan yang positif. Orang-orang yang menolak pemberitaan Injil Paulus dan Barnabas melakukan sebuah serangan balik. Mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Nah, inilah yang disebut dengan serangan balik. Iblis membuat hasutan. Iblis menebarkan fitnah. Ada sebuah buku yang berjudul The Act of Paul and Thecla. Latar belakang dari buku itu adalah kota Ikonium di tahun ini. Nah, buku ini bercerita tentang Rasul Paulus yang jatuh cinta kepada seorang wanita muda yang bernama Thecla. Kejadiannya di Ikonium itu. Tetapi sayangnya hubungan percintaan ini tidak direstui oleh keluarga wanita, sehingga keluarga wanita akhirnya mengalami perpecahan karena masalah percintaan yang tidak disetujui ini. Nah, lalu masalah ini semakin lama menjadi semakin buruk, sampai akhirnya seluruh kota menentang Paulus dan Thecla agar mereka tidak melanjutkan hubungan percintaan mereka. Nah, sumber cerita ini berasal dari mana? Dari orang-orang Yahudi yang dengan sengaja mengarang cerita yang tidak dengan maksud untuk menghasut dan memfitnah. Sebentar, saya colok dengan kabel dulu karena HP saya tinggal 20%. Baik, kita lanjut. Jadi serangan iblis itu bisa berbentuk fitnah dan juga hasutan. Jika kita dewasa rohani, kita tidak akan mudah percaya kepada cerita-cerita fitnah atau cerita-cerita hasutan. Tapi kalau kita spesies dengan iblis, kita malah kemudian menangkap cerita itu, suka dengan cerita itu, merasa asik dengan cerita itu, lalu kemudian kita ikut bergosip, bahkan kita ikut menambahnya, kemudian menyebarkannya kemana-mana. Sesuatu yang saya ingin kita belajar, jika saudara serius dengan Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita rindu dipakai oleh Tuhan untuk melayani, kita memiliki komitmen kepada Tuhan. Dengarkan kata-kata ini. Katakan kalau saya salah. Kita pasti pernah difitnah orang.
Kalau kita setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, berkomitmen dengan Tuhan, kita aktif melayani Tuhan, bukan sesuatu yang mustahil bahwa kita akan menjadi sasaran fitnah. Dan sayangnya, kadang-kadang fitnah itu datang dari orang Kristen sendiri. Saya selalu heran dengan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, labelnya, yang mau dipakai alat oleh iblis untuk membuat serangan balik kepada saudara Kristennya yang lain. Menyebarkan fitnah, mengarang cerita yang tidak-tidak, dan kadang-kadang saya tidak mengerti. Berjasa apa iblis kepada kamu, sehingga kamu, orang Kristen, mau dipakai alat oleh iblis untuk menjelekkan orang Kristen yang lain. Saya tidak tahu jawabannya. Tapi ada orang Kristen yang begitu cinta mati bergosip, menjelekkan orang Kristen yang lain, menebarkan cerita buruk kepada orang Kristen yang lain. Kalau kita mengalami itu, jangan gusar. Tetapi pahamilah bahwa iblis sedang melakukan serangan balik. Dia ingin menjatuhkan nama baik kita, kredibilitas kita, kepantasan kita untuk dipercaya dan didengar, supaya pelayanan kita menjadi tumpul dan berita yang pengajaran yang kita sampaikan menjadi tidak tajam lagi. Iblis memang tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan. Tetapi bukan tugas kita untuk menyenangkan iblis. Dan juga bukan tugas kita untuk menjaga perasaannya. Tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, bagaimana respon kita ketika kita mengalami serangan balik? Saya sih berharap setelah ini, dalam diskusi, nggak ada pertanyaan. Yang ada adalah kesaksian-kesaksian, pengalaman bagaimana mengalami serangan balik. Ya, karena kalau kita merasa senasib sepenanggungan, itu juga kita dikuatkan dan dihiburkan. Nah, bagaimanakah respon kita ketika mengalami serangan balik? Harus bagaimana kita? Ayat 3 berkata, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Nah, kalau kita mengalami serangan balik dari iblis yang pertama, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Paulus dan Barnabas bertahan, maka kita pun juga harus bertahan. Ingat ini, bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhanlah yang memegang kendali. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan atau di luar izin Tuhan, termasuk ketika kita mengalami serangan balik dari iblis, termasuk ketika kita mencoba disusahkan hidup kita oleh iblis, termasuk ketika kita mencoba dijatuhkan nama baik kita oleh iblis melalui orang lain. Kadang-kadang melalui sesama Kristen kita. Nah, teman-teman sekalian, ingat ini. Hidup ini ada di dalam kendali Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Jadi kalau begitu, bertahanlah.
jangan kecewa, jangan patah semangat, jangan seakan-akan itu sesuatu yang gak terduga, tak terantisipasi. Lalu kemudian kita menjadi patah arang, dan kemudian kita meninggalkan Tuhan, atau kita meninggalkan komitmen kita untuk berada di ladang Tuhan. Tetaplah bertahan, jangan menyerah. Saya selalu berprinsip bahwa kalau masalah kita diamkan, itu lama-lama masalah itu akan berhenti dengan sendirinya. Saya sangat percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Jadi kalau begitu, gak usah panik, gak usah kecewa, gak usah patah semangat, gak usah seakan-akan kita seperti kejatuhan bom yang tak terduga, tetapi jangan menyerah. Nah, kemudian yang kedua, saya sampaikan dengan singkat saja, tetaplah berani. Di ayat yang ketiga dikatakan, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Lihatlah premis dari kalimat ini. Mereka mengajar dengan berani, dan premisnya berkata, karena mereka percaya kepada Tuhan. Jadi, antara percaya Tuhan dan keberanian itu ada hubungannya, ada korelasinya. Sebab Paulus dan Barnabas percaya kepada Tuhan, maka mereka berani mengajar, sekalipun berada di tengah-tengah suasana penolakan. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ada aniaya secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini yang menolak pemberitaan Injil mereka. Bahkan Paulus sampai dipukuli, sampai jatuh, sampai gak bergerak. Sehingga orang-orang yang memukuli dia merasa mengira bahwa Paulus sudah mati. Sehingga akhirnya kemudian mereka meninggalkan Paulus dalam keadaan yang mereka pikir sudah mati. Tetapi ketika murid-murid yang lain datang, Paulus kemudian bangun, berdiri, dan kemudian mereka berjalan. Saya suka cerita itu. Iya, itu sebuah cara kreatif untuk tidak membalas kejahatan orang, tetapi berpura-pura mati. Sehingga akhirnya upaya pemukulan dan penyiksaan itu berhenti. Ya, nggak apa-apa. Kita pura-pura mati, kita pura kalah. Ya, ini pura-pura yang baik. Nah, teman-teman sekalian, sebab Paulus dan Barnabas percaya kepada Tuhan, maka mereka berani mengajar sekalipun di tengah-tengah suasana penolakan, sekalipun ada serangan balik dari kuasa kegelapan itu. Jadi, kalau begitu, ini pelajarannya. Iman kita diukur dari seberapa besar keberanian kita di dalam mengikut Tuhan. Iman kita diukur dari seberapa besar keberanian kita di dalam melayani Tuhan. Semakin besar keberanian kita, maka semakin besar pula iman kita. Tetapi sebaliknya, semakin kecil keberanian kita, maka semakin kecil pula iman kita. Kalau kita hari ini mengaku bahwa kita percaya Tuhan, yuk menjadi orang Kristen yang berani, menjadi orang Kristen yang terus maju melangkah, menjadi orang Kristen yang terus tetap setia di dalam mengiring Tuhan, menjadi orang Kristen yang terus bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan aplaus pada saat kita setia kepadanya dan berkorban bagi Dia.
Tuhan tidak menjanjikan orang akan menggelar karpet merah. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, berkomitmen kuat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa iblis merasa tersakiti, hatinya disayat-sayat ketika melihat orang-orang Kristen setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan cintanya kepada Tuhan. Lalu kemudian iblis mulai mengamuk dan membuat serangan balik. Tetapi sekalipun itu terjadi, tetaplah berani. Tetaplah berani. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan menyertai. Frase terakhir di ayat 3 berkata, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, ini yang harus selalu kita imani. Jika kita mengalami serangan balik dari iblis, Tuhan tidak tinggal diam. Kuasa Tuhan juga akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kalau begitu, masalah sebagai bentuk ekspresi atau wujud dari serangan balik iblis itu, jangan difokusi. Masalah jangan distresi. Walaupun ada masalah, Tuhan pasti tolong. Walau ada serangan iblis, kuasa Tuhan juga pasti bekerja. Masalah kalau dilihat ukurannya atau besar kecilnya, sebab kita suka dengan ukuran-ukuran dan kita suka mengukur-ngukur. Oh, saya lagi ada masalah besar. Oh, saya ada sedikit masalah. Jadi ini masalah cuma masalah kecil. Atau oh ini lumayan, saya punya masalah besar. Atau saya lagi ada masalah yang besar. Nah, kalau masalah dilihat dari besar kecilnya, lihatlah dengan cara ini. Jika besar masalahmu, maka akan besar juga kuasa Tuhan di dalam hidup. Jika masalah yang kita hadapi di luar kemampuan kita, maka mujizat yang akan menjadi pertolongan yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau begitu, bila kita mengalami serangan balik, maka jangan pernah untuk menyerah. Tetaplah berani, terus maju di dalam Tuhan, terus pegang komitmenmu itu untuk melayani Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menyertai. Dan jika Tuhan menyertai, maka apa yang akan terjadi? Tuhan akan memelihara kita sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang Dia izinkan terjadi di dalam hidup ini. Kalau begitu, saya kembalikan forumnya kepada Bro Agus sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Setio. Oke, kita nanti akan ke diskusi ya, tanya jawab. Terima kasih juga yang tadi udah di chat ya. Bang Nafapa ya, kalau bisa masuk juga Bang Nafapa, mungkin ada yang bisa di-sharing ya. Salam sejahtera juga ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan terlebih dahulu buka promo ya. Promosi acara kita, silahkan Sister. Baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan. Dimulai dari besok, Selasa 17 Oktober 2023, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kelas pembelajaran firman kembali dengan tema apa yang dilakukan Yesus selama 3 hari mati. Nah, ini perlu kita ketahui ya Bapak Ibu dan kita pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya adalah
Pak Erben, apologies kita, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Rabu, 18 Oktober 2023, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema Wow, 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 sedikit menjadi banyak. Nah, ini apa yang sedikit menjadi banyak? Nah, perlu juga kita ketahui ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ditunggu kehadirannya besok di kelas Sema Adonai. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Christina Ratnaningsi dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Kamis 19 Oktober 2023 di jam 18:00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah Pondok Daud. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Kamis dan di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema kebodohan sebagai musuh iman. Dan ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Jumat, 20 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman dengan materi pelajaran Kristologi seri ke-8 dengan tema keberadaan Yesus prainkarnasi. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat akan ada kembali kelas pembelajaran firman yang terakhir dengan materinya adalah pelajaran sejarah penebusan buku seri ketiga dengan tema penghapusan generasi pertama, periode pertama silsilah Yesus Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Yudi Lengkong dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya adalah channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Dan selanjutnya di Sema Adonai akan selalu ada renungan pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 pagi, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Mari bergabung Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga mereka pun bisa juga mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami lebih berkembang lagi dan menjadi berkat lebih banyak lagi bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ya, amin ya. Terima kasih Sister Aling ya. Tadi adalah channel-channel yang menyiarkan dan juga kita setiap hari Senin sampai Sabtu ada juga pembelajar renungan firman ya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5.30 ya. Oke, dan juga pada hari Minggu ada ibadah online tentunya ya. Ya, Pastor Setio, ini teman-teman buat ada yang kalau ada yang mau untuk bertanya jawab atau sharing silakan untuk present ya. Ya, ini Pastor Setio. Kalau serangan balik itu kepada kita ya, tapi adalah saudara kita sendiri orang Kristen ya. Nanti gimana gitu, Pastor? Apakah kita harus ngomongin apa gitu kan? Kalau nanti kita bahas ayat, dia juga mau bahas ayat. Nantinya kan perang ayat juga gitu loh, Pastor. Sama-sama menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman ya, gitu kan. Jadi esensi dari Alkitab itu sendiri kan jadi semacam apa ya, Pastor ya? Untuk sebuah pembenaran gitu, justification gitu kan, Pastor. Gara-gara Alkitab itu kalau kita menasihati saudara kita, apakah kita perlu untuk memakai ayat-ayat Alkitab juga atau bagaimana, Pastor? Nanti takutnya jadi perang ayat gitu, Pastor. Ya, kalau kita perang ayat itu artinya kita berhasil diadu domba oleh iblis ya.
kita berhasil diadu domba oleh iblis. Ya. Iblis berhasil membenturkan antara satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lain. Ya. Dan selalu kita harus ingat, dalam pertikaian, konflik, kira-kira siapa yang akan bertepuk tangan atas keadaan itu? Saya kira di surga sana, para malaikat tidak akan bertaruh kalau ada dua orang Kristen saling serang, saling bertikai. Ya, jadi misalnya begini, satu malaikat bilang, aku pegang orang yang ini, orang Kristen yang ini, kamu pegang siapa? Begitu. Ya, enggak lah seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Orang Kristen yang entah sadar entah tidak dipakai oleh iblis sebagai alat untuk membuat serangan baliknya iblis kepada seseorang Kristen, itu kadang-kadang memiliki sebuah keanehan, kesukaan yang janggal, yaitu suka menyakiti orang lain. Dia pikir kalau dia menyakiti orang lain, dia akan tampak anggun. Kalau dia nyinyir dan berkata-kata yang negatif, dia berimajinasi secara janggal bahwa dia akan tampak cantik bila dia wanita dan dia tampak ganteng bila dia pria. Lalu kemudian orang akan sangat menggilai dia, mengidolakan dia. Nah, ada orang-orang yang mengalami konslet imajinasi dan konslet cara berpikir. Ya. Nah, oleh sebab itu, hal yang kita lakukan adalah, kalau saya lebih senang untuk tidak menggubris. Ya. Apalagi orang itu buka front untuk mengajak berdebat. Itu kadang-kadang begitu. Ya, saya lebih suka untuk tidak menanggapi. Mengapa? Begini, untuk kita bisa bicara dengan orang, ya, untuk kita bisa bicara dengan orang, dalam ilmu komunikasi saja, kita harus membangun jembatan supaya frekuensinya itu menjadi sama. Kalau belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Nah, itu sebabnya dalam ilmu komunikasi, mempengaruhi orang, maka ada teknik-teknik yang harus kita lakukan, mirroring misalnya itu, dengan tujuan supaya orang itu merasa tidak asing dengan kita. Bila dia tidak asing dengan kita, maka dia tidak curiga atau waspada. Kalau dia curiga atau waspada dengan kita, maka yang terjadi adalah dia akan menggunakan critical thinking-nya, sehingga apapun yang kita katakan itu disaring terlebih dahulu oleh dia, dan kalau itu terjadi, maka informasi yang kita sampaikan atau kata-kata kita tidak akan masuk sampai ke dalam hati. Nah, oleh sebab itu, dalam ilmu komunikasi atau dalam ilmu untuk mempengaruhi orang lain itu awal-awal dilakukan mirroring, ya. Jadi kita orang itu berdiri berhadapan-hadapan dengan kita, orang itu harus melihat diri dia di dalam diri kita, sehingga kitalah yang berinisiatif untuk meniru sementara, ya, meniru sementara dengan maksud supaya orang itu tidak merasa asing dengan kita. Nah, coba bayangkan apa yang terjadi bila kita meladeni orang-orang yang dipakai iblis untuk membuat serangan balik. Dia menghantam kita dengan ayat, kita balik hantam dia dengan ayat. Semangatnya adalah semangat berkonfrontasi. Dan itu apapun yang diucapkan, dikatakan, itu akhirnya hanya ditanggapi secara semangat berkonfrontasi. Jadi saya lebih senang untuk mengatakan ini, tidak usah ditanggapi,
Kalau perlu, ya kalau perlu dibangun dulu jembatan sehingga itu akan terjalin sebuah komunikasi yang baik dan sehat. Semangat untuk konfrontasi itu dihilangkan dulu, ya, bila itu memungkinkan, ya, bila itu memungkinkan. Bila memang dia semangatnya murni memang untuk menyerang kita, maka tinggalkan dia. Ingat ini, Bro Agus dan semua teman-teman. Orang yang suka berantem, apa yang paling dia sukai? Kalau kita terima tantangannya untuk berantem. Orang yang suka berkelahi, orang yang suka berkonflik, itu akan bahagia sekali bila tantangan dia untuk berkonflik dan berkelahi kita ladeni. Karena hasratnya yang janggal itu tersalurkan. Tetapi bila kita tidak menanggapi, maka hasratnya untuk berkelahi itu tidak terlampiaskan. Dan itu akan membuat dia menjadi gusar, dan itu akan membuat dia merasa sia-sia dan merasa merana. Jadi kalau begitu, kesimpulannya adalah tidak usah ditanggapi. Nanti kalau sudah reda dan suasana turun dari konflik menjadi semangat berdiskusi, barulah kita bisa berbicara dengan orang seperti itu, menjelaskan, ya, menjelaskan sudut pandang kita, analisa. Tetapi ingat, ya, tetapi ingat, binatang sapi itu tidak bisa ngobrol dengan kambing. Kita hanya bisa bicara dengan orang dengan level yang sama, lalu pembicaraan itu akhirnya menjadi asik, tukar pikiran, tukar informasi, tukar ilmu pengetahuan, dan itu akhirnya saling membangun. Tapi bila tidak selevel, ngomong apa aja, nggak nyambung dia, maka itu sebuah pekerjaan yang sia-sia. Kalau saya 270 orang, 270 penduduk Indonesia ini kalau sudah Kristen semua, saya berjanji setiap ajakan untuk berdebat saya terima karena semuanya sudah Kristen. Tetapi selama 200 juta jiwa lebih masih belum mengenal Kristus, lebih baik energi kita dan uang kita digunakan untuk fokus bagaimana supaya sebanyak mungkin jiwa yang masih tersesat itu diselamatkan. Demikian Bro Agus. Iya, terima kasih Pastor. Jadi di surga nanti malaikat nggak betting ya, nggak botoan ya kalau bahasa Jawanya gitu kan, nggak botoin orang debat gitu ya Mas. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, ini Pastor yang menarik juga ya tadi bacaan kita di. Oke, Sister Aling dulu lah, silakan Sister Aling. Baik, terima kasih Bro Agus. Saya cuma mau sharing doang ya. Shalom Pastor Tio, selamat malam. Iya, saya cuma mau sharing doang mengenai masalah perdebatan yang tadi Bro Agus tanyakan ya Pak. Karena saya juga mengalaminya Pak. Jadi ada teman saya, dia mengajak saya debat tentang ayat dalam Alkitab gitu. Tentang itu apa Allah Tritunggal Pak. Lalu kemudian cara dia bertanya awal itu pinter Pastor Tio. Jadi dia tidak apa namanya dia tidak dari awal mengajak debat, enggak. Dia hanya bertanya pada saya, menurut saya apa itu Allah Tritunggal
gitu. Lalu saya jabarkan menurut pemahaman saya Allah Tritunggal adalah demikian gitu ya. Kemudian lalu dia memberikan satu ayat Pak gitu, satu ayat yang menurut dia Allah Tritunggal adalah ini misalnya gitu ya, apa dia menurut dia bilang begitu. Terus lalu saya bilang, lalu bagaimana dengan ayat yang lain gitu yang menyatakan Allah Tritunggal itu dia jadi mempunyai apa namanya pemahaman Allah Tritunggal itu satu pribadi, Pastor Tio. Lalu saya kemudian mengatakan, lalu bagaimana dengan ayat yang lain di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu juga disebutkan mempunyai 3 pribadi gitu. Nah, ya benar Pastor. Orang kalau memang punya semangat untuk debat ya, dia pasti akan mempertahankan ayat-ayatnya itu. Dan benar Pastor Tio tadi mengatakan bahwa kita memang harus bisa mengendalikan diri kita ya untuk jangan terpengaruh oleh hasrat debatnya dia gitu. Karena memang tujuan dia itu memang dia mau memuaskan hasrat kedagingannya yaitu berdebat gitu ya tentang firman Tuhan. Benar Pastor, saya mengalami sendiri. Lalu dia ngoceh panjang lebar. Saya cuma jawabin begini aja sama dia. Ya saya juga mendapat hikmat ya Pastor ketika itu. Jadi saya cuma jawab begini sama dia. Kamu percaya nggak kalau firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhami oleh Allah? Gitu. Lalu mungkin tidak ayat-ayat yang di dalam itu saling berkontradiksi satu dengan yang lain. Apakah Allah akan membuat tulisan seperti itu? Saya bilang gitu kan sama dia ya Pastor. Lalu dia sempat terdiam sih, gitu. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan kamu? Gitu, saya bilang gitu Pastor pada dia. Ya tetap kan Pastor dia masih ngotot. Lalu saya bilang ini, kalau kamu tidak percaya bahwa firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhami oleh Allah, ya berarti kamu tidak percaya kepada Allah. Saya bilang gitu kepada Tuhan. Jadi ya saya tutup diskusi ini. Percuma saya lanjutkan. Saya ngomong begitu doang. Udah habis itu dia ngoceh, saya tidak meladeni lagi Pastor. Memang betul apa namanya kita jangan meladeni orang-orang yang memang hanya ingin memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan ya Pastor, betul ya, apalagi tulisan-tulisan ayat-ayat dalam firman Tuhan. Karena kan saya mempunyai keyakinan dengan iman saya tidak mungkin ayat-ayat dalam firman Tuhan itu Allah membuatnya itu ya untuk diperdebatkan seperti itu. Dan bagi saya harusnya jika ada ayat-ayat yang terlihat seperti berkontradiksi, sebenarnya harusnya kita itu mencari kebenarannya, kita gali lagi lebih dalam. Kenapa bisa terjadi ayat-ayat itu demikian? Bukan memberi pemahaman dan penafsiran dengan kehendak sendiri gitu. Benar tidak, Pastor? Menurut Pastor Tio? Ya, terima kasih. Ya, betul. Jadi yang sudah dilakukan Ibu Aling itu adalah benar. Bila semangat orang itu hanya untuk berdebat, lebih baik disudahi saja, ya. Karena memang ada orang yang senang berdebat, senang berkelahi, senang berkonflik, ya. Memang ada orang yang seperti itu. Sebenarnya itu masalahnya itu kalau kita mau mengidentifikasi masalah, makanya kalau dalam SOP saya itu yang pertama itu identifikasi masalah ya, identifikasi masalah. Orang ini masalahnya apa? Dia ngajak bicara tentang Tritunggal. Apakah orang ini sedang mengajak masalahnya apakah masalah teologis? Kalau masalahnya teologis, berarti itu adalah sebuah semangat untuk belajar, saling berbagi pendapat, dan mencoba untuk menggali lebih banyak kebenaran-kebenaran
tentang Tritunggal di dalam Alkitab. Itu. Tetapi kita itu melakukan yang namanya, istilah saya sendiri, kalau di ilmu yang lain itu ada, ya, misalnya sosiologi, kita menyebutnya sosiologisme. Apa-apa itu disosiologikan, apa-apa itu disosiologikan, dan itu sebuah kekeliruan. Nah, saya menyebutnya teologisme. Ya. Apa-apa itu diteologiskan, apa-apa itu diteologiskan. Ada orang petentang-penenteng datang kepada kita dan mengajak berdebat tentang Tritunggal, begitu, misalnya begitu ya, misalnya gitu. Terus kemudian kita menteologiskan, orang ini punya masalah teologis atau pemahaman teologis yang kayaknya perlu diluruskan. No, identifikasi masalahnya keliru. Identifikasi masalahnya adalah orang itu punya masalah dengan kepribadiannya. Orang itu ingin pengakuan. Orang itu ingin tampak lebih tinggi dengan menginjak orang. Orang itu ingin membuat orang lain kalah supaya dia merasa kelihatannya benar dan menang. Itu masalah psikologi. Makanya ada bidang yang namanya psikologi agama. Jadi kita jangan keliru untuk melakukan tindakan identifikasi. Nah, kalau identifikasi menyatakan bahwa orang ini aslinya itu punya masalah psikologi, ya, dia ingin pengakuan, dia ingin ada impuls untuk menyakiti orang lain, ya, dengan menyerang, bahasanya, ya, contohnya Rocky Gerung lah, Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung. Apakah Rocky Gerung ilmuwan yang sedang memaparkan pandangan keilmuannya? Tidak. Tidak. Ada luka jiwa yang tak tersembuhkan di dalam diri dia, sehingga dia butuh menghina orang lain. Dia butuh menghina Pak Jokowi, dia butuh menghina siapapun. Dan dia butuh membuat orang lain itu tampak bodoh, sementara dia sangat pandai. Nah, itu masalah kejiwaan, bukan masalah keilmuan. Nah, kalau seperti itu identifikasinya, maka jangan bahagiakan orang yang ingin berantem dengan kita menerima undangan dia untuk berantem, ya. Tinggalkan saja. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi jawaban yang tadi itu sangat berhikmat, ya. Bila kamu mengakui bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Allah, menerima itu dulu kebenaran itu, maka nggak mungkin ada statement atau pernyataan tulisan di dalam Alkitab yang kontradiktif, ya, nggak mungkin. Yang ada adalah sebuah kekayaan ilahi yang tak terpahami atau yang tidak mudah dipahami oleh manusia. Nah, itu sebenarnya tantangannya, ya, tantangannya. Bila kita menerima kebenaran seluruhnya, apa yang di dalam Alkitab itu, semua data kita terima di dalam Alkitab, kita terima seluruh informasi yang ada di dalam Alkitab, kita terima dengan hati yang tenang, jernih, damai, tidak a priori, kita akan memiliki pemahaman teologis yang kaya dan indah. Nah, itu fungsi dari diskusi, bukan perdebatan. Diskusi akan membuka banyak cakrawala. Kita akan dibantu oleh orang yang memiliki sudut pandang dari sisi yang lain, yang kita nggak gunakan sisi itu,
sehingga akhirnya menjadi sebuah bangunan teologi yang indah, yang penuh dengan cakrawala. Makanya ada sekolah teologi yang mempunyai semboyan ini, ya, dia menarik sekali. Saya coba ingat-ingat, reaching high for his kingdom and going deep into his world, ya. Jadi terbang setinggi-tingginya untuk kerajaan Allah dan menyelam sedalam-dalamnya di dalam firman Tuhan supaya kita mengerti kekayaan lautan Alkitab itu. Jangan cuma berenang di permukaan saja. Nah, itu fungsi diskusi, yaitu fungsi diskusi itu nggak akan tercapai dengan perdebatan. Gitu. Perdebatan adalah undangan halus dari iblis untuk kita muncul, kemudian iblis akan menyiapkan mortir atau peluru atau rudal untuk ditembakkan ke kita. Itu. Betul, Pak. Iya, jadi saya menganggapnya memang itu adalah taktik iblis karena iblis berusaha untuk memberi pemahaman yang salah tentang Tuhan kepada umat manusia, ya, Pastor Tio. Jadi saya bersyukur karena saya sudah diberikan hikmat kemarin oleh Tuhan sehingga saya bisa menyatakan kebenaran kepada teman saya itu. Iya. Selanjutnya ya biar Roh Kudus yang bekerja, Pak, untuk dia. Boleh ya, gimana, Pastor? Cerita lucu ya. Iya, ini, silakan, Pak. Ini zaman dahulu kala itu ada perang antara Israel dengan tentara Arab, ya. Ada perang zaman dahulu kala. Nggak seperti sekarang kirim-kirim rudal, kan dulu enggak. Ya harus jarak dekat dengan senapan gitu. Secanggih-canggihnya alat dulu itu cuma senapan, ya. Jadi di satu kubu atau sisi itu tentara Israel. Terus kemudian di sisi yang lain tentara Arab. Dan karena tidak ingin ada yang tertembak, semuanya bersembunyi. Sampai berjam-jam, capek, nggak ada yang mendahului saling serang. Iya. Lalu kemudian dari kubu Israel di tempat persembunyiannya itu ada sebuah teriakan yang sangat keras. Siapa yang namanya Abdul gitu. Nah, dari kubu lawan itu ada jawaban dari orang yang bernama Abdul. Dia sangat tersinggung. Ngapain ente panggil-panggil nama ente aneh gitu kan, sambil dia berdiri dengan sangat tersinggung, terus ditembak sama tentara Israel, duor gitu, terus mati gitu. Lalu kemudian sepi. Wah, kalau perang begini nggak selesai. Lalu dari kubu Israel ada lagi teriakan, siapa yang namanya Mahmud gitu. Nah, yang punya nama Mahmud itu juga tersinggung, dia bangkit, dia berdiri. Ini aneh, ngapain ente panggil-panggil aneh begitu. Nah, ketika dia berdiri itu ditembak sama tentara Israel, duor, terus dia mati, plek kayak begitu. Nah, si siapa tuh namanya, si tentara Arab itu berpikir, wah kalau begini kita kalah nih. Nggak bisa kita seperti ini, kita ditembakin satu-satu sama dia gitu. Kita harus membalas gitu. Nah, kemudian ada teriakan dari kubu tentara Arab gitu. Siapa yang namanya Daud begitu. Ditunggu-tunggu, nggak ada yang menjawab, nggak ada yang berdiri dari kubu Israel, jadi nggak bisa ditembak. Teriaklah lebih keras lagi dari kubu tentara Arab itu. Siapa yang namanya Daud begitu? Ada jawaban dari kubu Israel. Siapa yang panggil nama saya? Tapi dia sambil sembunyi. Nah, yang manggil ini dari kubu tentara Arab berdiri. Ini aneh. Langsung tembak duor. Aduh. Kalah pinter ya, Pastor.
Jadi gunakan hikmat menghadapi serangan balik dari iblis. Hati-hati dengan undangan halus ya, dengan undangan halus, kalimatnya indah, kita berdebat, kita gitu, padahal sebenarnya dia siapkan mortir atau siapkan senapan untuk ya. Iya betul Pak. Pakai puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya bisa mengendalikan diri saya untuk tidak, maksudnya tidak masuk dalam keinginannya gitu loh, jebakan dia, pastor untuk yaitu mengajak berdebat gitu akan tentang ayat-ayat dalam firman Tuhan gitu. Jadi saya tidak mau gitu meladeni sikapnya seperti yang Pastor Tio tadi katakan bahwa kalau saya tidak akan meladeni, ya puji Tuhan saya juga mengambil sikap yang sama, Pastor. Iya, terima kasih Pastor untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sister Aling ya. Tadi sudah ada pertanyaan ya, mudah-mudahan Sister Aling terpuaskan ya dengan jawabannya tadi ya. Ya, Pastor Setio, tadi kan kita baca di ayat 1-7 ya, Pastor ya. Dimulai dari kota Iconium ya, di mana justru di situ penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Rasul Barnabas ya di sini gagal ya, kemudian pergi ke tempat lain ya, ke kota Likaonia, dan kemudian pergi dari itu kemudian ke daerah Listra dan Derbe, dan daerah di situ mereka mulai menginjil dan dapat momennya ya di ayat selanjutnya. Ini kan juga semacam apa ya, dejavu lah kayak kalau kita ngambil dari Injil ya Pastor ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyuruh untuk mengabarkan Injil ke seluruh Yudea gitu kan, dan Samaria dan sebagainya itu kan ya Pastor, yang dimana kalau memang orang itu didapati nggak bisa untuk diinjili ya udah dibebaskan itu kan untuk pergi ke tempat lain gitu ya Pastor ya. Tapi bukankah ini juga satu hal yang tempat yang di Ikonia kan bukannya sayang juga gitu Pastor untuk kenapa harus pindah ke tempat lain gitu kan? Kalau kita misalkan ya mungkin Pastor kan ada pernah di Surabaya kan Pastor ya. Di situ kan ada juga pulau yang sulit diinjili gitu kan. Bahkan ada juga penginjil di situ yang akhirnya kembali lagi ke Surabaya gitu kan, karena memang sangat sulit sekali untuk menginjili orang-orang di situ. Ya, tapi apakah yang saya tanyakan adalah bukannya harus mendapatkan jiwa gitu Pastor di tempat yang sangat sulit itu, bukannya harus pergi ke tempat yang lebih gampang untuk diraih jiwanya gitu Pastor. Bukankah bertahan itu juga bertahan di tempat yang sulit seperti itu kan juga dibutuhkan sebenarnya Pastor, karena kan yang diinjili seluruh dunia gitu kan, seluruh bumi gitu kalau bisa. Itu aja Pastor. Baik, ya puji Tuhan ya. Di Iconium itu gagalnya tidak total karena ada orang-orang Yahudi dan ada juga orang-orang Yunani yang percaya. Ya. Sementara itu buntut dari kegiatan misi di Iconium, Paulus dan Barnabas kemudian ditolak atau diusir atau ya dipersekusi, itu apalagi di selanjutnya itu ya di Listra gitu. Nah begini, ketika dia pergi itu bukan dalam kondisi hasilnya nol, ada orang-orang percaya di situ, tetapi oleh karena situasi tidak memungkinkan untuk mereka terus ada di situ, mereka terus, tantangannya satu, bahwa mereka adalah pengajar, mereka adalah tokoh, mereka adalah guru.
mereka jadi begini, kekristenan di zaman pada waktu itu dia sama dengan seperti sekarang. Kita punya Alkitab yang lengkap, kita punya buku-buku rohani yang kita bisa baca, kita pelajari. Tetapi zaman pada waktu itu Alkitab nggak ada. Sumber mereka adalah sumber lisan. Ya. Sumber mereka adalah alat mereka adalah ingatan. Gitu. Sehingga mereka kondisinya nggak sama seperti orang Kristen pada masa sekarang ini. Sehingga kalau demikian tetap hidupnya Paulus, Barnabas, Petrus ya dan semua tokoh-tokoh itu sangat dibutuhkan supaya Injil dapat diberitakan kepada sebanyak mungkin orang itu. Nah, begini, itu seperti itu. Jadi mereka Paulus dan Barnabas lebih dibutuhkan dalam keadaan hidup supaya Injil itu dapat diberitakan dan mereka dapat membina, membimbing orang-orang Kristen baru dan dapat memenangkan jiwa orang-orang yang belum percaya. Itu. Kemudian itu masalah pertimbangan kebijaksanaan, ya, pertimbangan kebijaksanaan. Bila sebuah daerah itu akhirnya sampai kepada titik penolakan, ya, jangan membuang waktu, tenaga, umur, menua di tempat yang Injil tidak lagi bisa bertumbuh. Mengapa? Karena ada kelompok orang lain yang mungkin sangat terbuka terhadap Injil sehingga mereka membutuhkan pemberitaan Injil dari Paulus dan Barnabas. Nah, oleh sebab itu, dalam pertimbangan yang seperti itulah mereka kemudian berpindah ke Listra, terus ke Derbe, begitu. Nah, jadi dalam perkara ini mereka ingin terus menghasilkan jiwa-jiwa yang baru, bukan pergi karena menyerah, tapi ingin terus menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Nah, setiap jiwa baru yang dimenangkan itulah mereka masing-masing memiliki sebuah tanggung jawab untuk juga memenangkan orang lain. Jadi begitu terus-menerus ya, begitu terus-menerus. Dan itu sebabnya maka Paulus, Barnabas, dan juga yang lain-lainnya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu kota ke kota lain. Itu. Jadi dalam pertimbangan yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dengan meninggalkan Ikonium itu bukan sebuah kekalahan, tetapi itu sebuah tindakan bijak di mana mereka akan lebih menghasilkan di tempat lain daripada mereka menghabiskan waktu, tenaga, energi untuk berkonflik dengan orang-orang yang menentang mereka. Itu hanya sebuah pilihan menurut saya. Nah, kalau kita melihat dari sudut Tuhan, itu kita yakini sebagai pimpinan Tuhan untuk berkata, cukup Paulus, cukup Barnabas, sekarang kamu pergi ke tempat yang lain. Di sana ada orang-orang yang siap untuk mendengar berita Injil dan siap untuk diselamatkan. Begitu. Ya, terima kasih Pastor. Tadi kan bahas tentang Alkitab yang seperti kita modern sekarang ya, udah ada dalam bentuk buku dengan ayat lengkap. Dan juga jadi cerita tentang Pulau M tadi juga sebenarnya ya mungkin secara jiwa mungkin sangat sedikit ya gitu Pastor pencapaiannya, tapi kan kita juga bisa lihat bagaimana ada buku dalam Alkitab yang dipakai dengan bahasa pulau tersebut ya, kita juga udah tahu itu juga salah satu hasil yang kita nggak bisa remehkan juga gitu kan Pastor, itu hasil penginjilan yang meskipun daerahnya, tanahnya memang sulit gitu kan, karena orang-orangnya juga sulit, tapi tidaknya ada buah yang di situ ya lewat Alkitab tersebut ya Pastor ya. Betul. Ya, kadang memang ya, ini yang sangat keras, sangat sulit, sangat tertutup,
sehingga hasilnya tidak seperti di tempat yang lain yang lebih terbuka. Ya, memang ada keadaan-keadaan yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu cara menilainya tidak boleh dipukul rata, ya, tidak boleh dipukul rata. Itu seperti begini, Bro Agus, tentara yang cepat naik pangkatnya itu adalah tentara yang bukan ditugaskan di Kota Bogor, bukan ditugaskan di Madiun, bukan ditugaskan di Solo, tapi yang ditugaskan ke daerah konflik, ke Aceh, ke Papua, yang daerah-daerah yang berpotensi untuk saling tembak dengan kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan, yang mengganggu stabilitas keamanan, yang membuat kekacauan. Nah, tentara yang dikirim ke sana itu naik pangkatnya itu cepat sekali. Ya, naik pangkatnya itu cepat sekali. Kalau seorang tentara ditugaskan di tempat yang aman, yang nggak pernah ada gejolak, yang hidupnya tentram dan damai, maka kenaikan pangkatnya itu jauh lebih lambat. Ya, jadi nggak semua. Jadi apa namanya? Nggak bisa dikatakan kalau di sebuah wilayah itu hanya sedikit hasil yang didapatkan karena daerah itu memang sangat tertutup terhadap Injil, sangat bereaksi keras terhadap Injil, itu sebagai sebuah kegagalan. Sementara di wilayah yang lain bisa panenan jiwa yang sangat banyak. Tidak ya. Jadi situasi itu beda-beda, maka menilainya itu juga berbeda-beda. Itu saya percaya seperti itu. Ya, saya percaya seperti itu. Iya, ya terima kasih Pastor ya. Kemudian lanjut ya Pastor ke ini tadi kan bacanya sampai 7 aja ya. Tapi kita terus ke ayat-ayat selanjutnya. Kemudian dia kan dapat momentum ya di ayat 8 itu di Listra, kemudian dia juga disebut dewa ya, dewa-dewa di situ turun yaitu Barnabas disebut Zeus, kemudian Paulus disebut Hermes. Kemudian kalau kita lihat di bahasa Inggris kan karena mereka mungkin lebih ikut Latin ya gitu kan. Bukan dewanya Yunani. Kalau Zeus dan Hermes ini kan dewanya Yunani kan, Pastor ya. Ya kalau Hermes mungkin Ibu Heni lebih ngerti lah Hermes itu apa gitu kan. Ya, iya ya Tasmania. Aku taunya Herme, bukan Hermes, Herme. Ya bacanya Herme. Ya bedanya itu ya Bu Heni ya. Ya itu kalau dari bahasa Inggrisnya kan jadi Jupiter sama Merkurius ya, karena mungkin lebih pakai Latin ya Pak Pastor ya. Pertanyaanku kan gini Pastor, apakah benar ini kan kalau Barnabas disebut Jupiter, kemudian Paulus disebut Merkurius atau tadi Herme itu ya, berarti Barnabas lebih tua dong dari Paulus gitu Pastor? Karena secara mitologinya kan Jupiter itu ayahnya Merkurius gitu kan, atau Zeus itu ayahnya dari Hermes gitu. Kan, karena si Paulus itu disebut Herme itu karena Herme itu adalah dewa yang banyak ngomong ya. Juru bicara. Jadi dalam struktur kepercayaan mereka tentang si dewa Zeus itu karakter sifatnya seperti ini, lalu kemudian Paulus Hermes sifatnya seperti ini, dan kebetulan Barnabas dan Paulus itu nggak sama ya. Paulus lebih cerewet ya, lebih bertalenta untuk mengajar teologi, berpolemik ya, berargumentasi, dan dia bagus sekali ya. Ya bagus sekali. Mungkin seperti Mas Bambang Nursena ya. Dia piawai sekali untuk membedah, menjelaskan segala macam seperti itu. Sehingga dalam pola berpikir orang-orang ini, jadi
langsung tersambung ke kepercayaan mereka. Oh, dia seperti Zeus, dia seperti Hermes gitu. Jadi Bro Agus, kalau ada inisial LV itu bukan Louis Vuitton tapi Louis Vuitton. Seperti Hermes dibaca Hermes gitu. jadi seperti itu. Jadi bukan itu apa namanya, karena orang setempat itu dibesarkan dalam konsep kepercayaan mereka, lalu kemudian itu terkoneksi ketika melihat Barnabas dan Paulus. Ya, Paulus disebut Hermes karena dia cerewet, dia banyak bicara, sementara Barnabas itu lebih ke banyak diam. Dia lebih mendampingi, dia mungkin Barnabas itu dalam bayangan saya dia anggun, dia karismatik, dia lebih berwibawa karena kurang banyak ngomong gitu dibanding dengan Paulus ya gitu. Tetapi yang kita suka adalah Barnabas dan Paulus tidak memanfaatkan respon masyarakat itu yang menyetarakan mereka dengan dewa. Ya, tidak memanfaatkan itu. Mereka fokus kepada pemberitaan Injil. Mereka fokus kepada pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, saya kurang nyaman sebenarnya atau mempertanyakan penjudulan dari KKR Kesembuhan Ilahi gitu ya. Yang terpromosikan apa? Kesembuhan ilahi kan. Tapi para rasul ini walau disertai oleh Tuhan dengan kuasa yang hebat, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tapi itu tidak pernah dijadikan sebagai judul event mereka. Ya, nggak pernah. Karena mereka setia kepada amanat yang Tuhan berikan. Nah, tugas kamu hanya satu, memberitakan Injil. Jangan alih profesi untuk menjadi penyembuh alternatif. No, begitu. Nah, mereka tidak mau menggunakan semacam privilege atau salah mengerti dari masyarakat itu. Kalau mereka menggunakan itu, coba bayangkan. Oh, ini dewa Zeus, oh ini dewa Hermes. Betapa mereka akan disanjung dan mereka akan mendapatkan karpet merah digelar untuk mereka. Tapi tidak, ya. Tidak. Mereka setia. Ya, gitu. Nah, itu kritik untuk saya bila nanti saya bikin KKR dan judulnya adalah KKR Kesembuhan Ilahi. Jadi tidak mempromosikan Tuhan Yesus. Tapi saya belum pernah melakukan itu. Makanya Bro Agus, kadang-kadang saya bercanda dengan teman-teman dalam konteks gereja baptis ya, dalam konteks gereja baptis, denominasi baptis. Ya, baptis itu terkenal dengan pelayanan kesehatan rumah sakit. Ya, kami punya rumah sakit yang dari sejak zaman dahulu kala itu menjadi sebuah pelayanan yang bagus ya, gitu. Jadi kita juga bisa, saya bilang begitu, melakukan KKR kesembuhan gitu. Jadi waktu altar call, saudara-saudara yang sakit penyakit dalam silakan ke sebelah kanan, di situ ada dokter. Di situ ada dokter Agus yang akan melayani saudara-saudara. Terus bagi yang sakit sakit kejiwaan, silakan ke sebelah kiri karena di situ ada dokter Aris yang merupakan spesialis di bidang
penyakit kejiwaan gitu. Ya, kadang-kadang kita bercanda seperti itu. Maksud saya adalah Barnabas dan Paulus tidak memanfaatkan kesalahpahaman orang yang menyebut mereka sebagai dewa, lalu kemudian digelarkan karpet merah. Dan mereka menikmati, dalam tanda kutip, betapa bahagianya menjadi seorang hamba. Itu. Ya, terima kasih Pastor ya. Tadi udah tahu ya, ternyata Herme ya, bacaan yang lebih, pronunciation-nya yang lebih tepat ya, karena dari Prancis ya, Herme itu kan nggak dibaca ya. Dan juga tadi bukan soal mana yang lebih dulu ya, tapi adalah bagaimana sifatnya ya. Oke, ini ada Bu Herni mungkin mau cerita tentang Herme sama Louis Vuitton mungkin Bu Herni. Udah saya jual Hermes saya. Louis Vuitton juga bukan Louis Vuitton, Louis Vuitton. Louis Vuitton, ya betul. Louis Vuitton. Kalau Louis Vuitton masih ada berapa biji sih, tapi itu juga ada di rak doang, nggak dipakai. Ya itu dunia dulu, Pastor. Belum bisa balas balik gitu loh, Pastor. Begitu diserang ikut aja gitu. Tapi nyesel juga sih, Pastor, beli gituan, barang-barang gituan. Jadi itu kebodohan saya juga sih waktu itu, karena mungkin mau fancy ya, mau gitu ya, jadi saya nggak bisa serang balik, Pastor, saya diserang terus. Ya. Itu pengalaman ya. Tapi di dalam pengajaran Pastor hari ini memang betul-betul ya, menurut saya Pastor, memang kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mampu bisa menyerang balik ya, karena kita tuh memang pekerjaan iblis itu memang mau menghancurkan kita ya. Kalau menurut saya, ya sampai saat ini juga saya merasa, Pastor. Nah, makanya nanti setelah ini saya perlu bicara sama Agus, sama Bro, sama Aling, supaya sedikit lega. Gue ini nggak mau cerita tentang serangan balik. Cerita apa, Pastor? Serangan balik dari iblis. Ya saya tampar iblis lagi sih, Pastor. Saya tampar balik dengan sikap saya tidak meladeni dia, jadi saya hanya fokus pikir firman. Jadi dengan memikir firman, jadi saya bisa menang ya, karena dulu banyak serangan saya, Pastor, bertubi-tubi gitu loh. Jadi ibarat pohon ya, Pastor, semakin tinggi pohon itu semakin kencang rasa anginnya ya, Pastor ya. Jadi terus dulu ya saya kenapa saya diserang, karena saya tidak bisa melihat apa yang dibalik persoalan itu gitu. Ibarat saya masih ada di tangga 1 step 2 step, kan saya nggak bisa lihat di balik tembok rumah saya itu ada apa ya. Tapi kalau saya naik ke atas, saya bisa lihat, oh ternyata di situ ada kandang ayam, oh di situ ternyata ada sampah, di situ ada ini, ada itu, bisa kelihatan. Nah, saya belajar melihatnya melalui iman ya, Pastor ya, melihat firman. Saya mengalahkan serangan itu dari firman. Dulu kan saya kalau marah, Pastor, kan orang Sumatera. Kalau orang Sumatera itu terkenal loh, Pastor. Saya itu dulu dianggap sama kakak sepupu. Oh, ini Pareman datang nih, Pareman datang katanya gitu. Saya bisa labrak semua tuh orang-orang itu, dan apalagi dulu ya yang tahulah di Pulau Nias ya siapa bapak saya gitu kan. Jadi saya memakai hal yang demikian jadi tameng saya gitu untuk bisa menyerang mereka kalau mereka macam-macam gitu. Tetapi sejak menjadi anak Tuhan ya saya harus belajar komitmen. Saya dulu mengatakan saya nggak sombong, Pastor.
Ternyata saya udah diserang sama iblis tuh pastor. Orang saya udah mengatakan saya tidak sombong, ternyata saya sombong gitu loh. Berarti saya kan udah diserang sama iblis itu. Saya nggak tahu. Nah, gimana cara saya menyerang dia balik ya? Saya harus, oh iya ya, betul, saya harus bersihkan gitu. Jadi saya nggak boleh lagi marah, karena firman Tuhan berkata orang yang bisa mengalahkan kemarahannya dia seperti pahlawan gitu ya, pahlawan yang mengalahkan kota gitu. Wah, itu saya mulai mempraktekkan firman Tuhan itu tadi gitu. Nggak sempurna pastor, nggak langsung, nggak kayak seperti saya mau bikin tempe ora-arik sekarang ya pastor. Saya tinggal potong tempe ora-arik, tinggal setengah jam kelar pastor di meja. Mulai ngerajang bawang sama rajang cabai, tata asam apa segala macam, setengah jam sama masak nasi, wes beres gitu ya, makan gitu. Tapi ternyata untuk mengalahkan untuk serang balik dari kuasa iblis ini, kejahatan itu nggak gampang pastor untuk mengalahkannya, karena konsep pemikiran, umpama kita bilang lah ya, serangan balik kita itu dari saudara seiman ya, atau dari bukan saudara seiman, itu dari teman-teman yang punya kepercayaan lain, oke, dari manusia lah istilahnya. Nah, itu dengan serangan balik begitu ya, saya berpikir, wah, ini saya dikalahkan lagi nih, mau dipenyet saya nih, mau ditekan saya nih, mau kayaknya merasa bahwa saya direndahkan, pokoknya macam-macam lah, gaduh-gaduh pastor. Saya doyan gaduh-gaduh loh ya, jadi bukan saya nggak suka serangan itu gaduh-gaduh, enggak, tapi beda ini. Nah, saya sekarang mulai belajar ya, tenang gitu. Dengan adanya Aling juga di sebagai teamwork di sini, dia sangat baik sekali, saudara seiman yang memberikan dukungan kekuatan spirit buat saya. Ya, itu dia yang ngajarin saya untuk kalahkan serangan itu tuh. Kalahkan serangan itu dengan doa Bu Heni, dengan doa Bu Heni. Gitu pastor. Itu yang saya alami, dan termasuk Pastor Setio yang memberikan saya kekuatan. Itu pastor. Ya, puji Tuhan. Ya, kita semua dalam dalam medan yang memang menjadi sasaran dari serangan balik iblis ya. Itu ya, itu kita harus menyadari, dan kita jangan dendam kepada orang-orang yang diperalat oleh iblis untuk menjadi alat ya. Itu jangan ya. Lagian nanti kalau kita ketemu di surga, kita jangan orang ini pasti masuk neraka. Enggak, selama dia masih bernapas, dia masih punya kesempatan untuk suatu hari dia bertobat, dan suatu hari bila itu terjadi, maka kita akan sebelah-sebelahan di surga. Oleh sebab itu, kecewakan iblis dengan kita tidak terjerat oleh tipu dayanya, kita tidak masuk ke kancah pertempuran itu. Bertempur dengan iblis harus, tetapi tidak dengan orang-orang yang diperalat, karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kasihan ya, orang-orang yang kasihan. Nggak ada orang yang bahagia ingin berdebat dan menyerang atau merendahkan orang lain. Coba lihat aja orang yang sedang bahagia. Aku ini sedang bahagia nih, dapat lagi jalan-jalan nemu uang sebesar 1 triliun gitu. Nah, karena itu maka siapapun yang mau saya sakiti, kan nggak ada. Malah semua orang traktir karena dia sedang bahagia. Jadi ingatlah, jangan menganggap apa yang sedang dilakukan orang itu dalam rangka untuk
berdebat teologis itu masalahnya adalah masalah teologis. Kalau kita berpikir begitu, kita masuk dalam jebakan iblis ya. Tapi orang itu sedang punya masalah psikologis. Orang itu punya masalah tentang dirinya sendiri. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia belum merasa bahagia, berharga, maka dia membutuhkan menyakiti orang lain supaya dia tidak sendirian sakit di dunia ini. Ya, ada banyak hal. Saya pasti seru sebenarnya kalau Bu Eni dan juga teman-teman yang lain sharing tentang mengalami serangan-serangan balik dari iblis atas pelayanan, kesetiaan yang dilakukan, komitmen yang dilakukan untuk Tuhan ya. Ya, terima kasih Pastor. Oke, karena mungkin waktunya ya Pastor ya, mungkin bisa ditutup dengan konklusi dan doanya dari materi kita hari ini. Serangan balik, silakan Pastor. Baik, teman-teman sekalian, jika kita melayani Tuhan, kita mengabarkan Injil, membawa jiwa yang tersesat kepada Tuhan, sejatinya kita sedang mengobrak-abrik kerajaan setan. Setan akan tersakiti, hatinya seperti disayat-sayat oleh sembilu, dan dia marah, lalu kemudian dia melakukan serangan balik. Nah, itu sebabnya mengapa orang yang dekat dengan Tuhan kadang-kadang memiliki masalah atau mendapatkan musibah. Tetapi ingat ini, walaupun iblis menyerang kita, jangan menyerah. Tetaplah berani untuk melangkah, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan bila Tuhan beserta dengan kita, apa yang akan kita takutkan? Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami sebuah kenyataan bahwa ketika Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil, melayani Tuhan, melaksanakan amanat agung, tidak selalu respon yang diberikan, yang diterima adalah respon yang manis. Ada orang-orang yang percaya atas pemberitaan Injil dari Paulus dan Barnabas, sehingga mereka diselamatkan, puji Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang kemudian membuat hasutan-hasutan, membuat fitnah, dan melakukan persekusi. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua mereka yang tanpa menyadari dirinya dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Kami doakan berkat agar mereka bertobat, agar mereka diselamatkan, agar mereka menyadari diri, agar mereka datang kepada Tuhan. Bila semua masalah itu berasal dari masalah-masalah yang ada di dalam diri mereka, sehingga ada hasrat untuk menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, ada hasrat untuk berkonflik, untuk berantem, untuk berdebat bahasa halusnya. Tetapi di balik itu semua, mereka sedang menyiapkan sesuatu yang digunakan untuk mempermalukan orang lain, ataupun ingin menunjukkan superioritas diri mereka. Bapak, tolonglah supaya jiwa yang terluka itu disembuhkan, dipulihkan, agar mereka dapat dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berikan kami kebijaksanaan dan juga kesabaran, pengertian, bahwa bila kami sendiri yang mengalami serangan balik dari iblis, kami mengerti bahwa kami tidak harus membalas mereka, kami tetap fokus kepada pekerjaan Tuhan, kepada panggilan Tuhan, dan menggunakan
seluruh energi, pikiran, dan hati waktu kesempatan kami yang terbatas itu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman, berkati Bro Agus, operator, dan semua ya Tuhan yang membuat acara ini terselenggara. Ibu Heni sebagai pimpinan atau pemilik dari Sema Adonai, dan juga para pemirsa baik yang di Zoom maupun yang di channel-channel YouTube maupun Facebook. Tuhan berkatilah mereka supaya ketika mereka mendengarnya sesuatu bekerja di dalam diri mereka. Mereka tidak sekedar mendengar informasi, tetapi kuasa firman itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, rahmati kami semua dengan berkat Tuhan, dan biarlah malam hari ini yang ada di dalam situasi malam seperti di Indonesia ini dapat tidur dengan tenang dan damai, yang berada di waktu yang di tempat yang berbeda dan sedang bekerja. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Setio atas pembahasannya tadi, dan jangan lupa ya teman-teman, kita setiap hari Senin sampai Sabtu seperti yang tadi dipromoin oleh Sister Aling, kita ada renungan pagi jam 5.30 di channel kita Sema Adonai. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan lanjut ke operator.